Anta Kita akan ini apa? Sharing-sharing tentang bagaimana kehidupan setelah nikah. Apalagi nikah di masa-masa muda, belum ada pekerjaan tetap, tapi keberanian untuk menikah, masya Allah. ya. Jadi ya nih pertanyaan pertama, apa yang ini melatar belakangi antum? Kan antum ini kan orang Sulawesi. Ya. Nah, istri antum orang Padang. Bengkulu, Padang. Ya, asalnya Padang. Bukan. Asal Padang tapi Asal Padang ya. lahir di Bengkulu. Oh, lahir di Bengkulu. Ini kan dari dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, adat yang berbeda, kehidupan yang berbeda, tiba-tiba nikah. Ah, Nah, kira-kira apa yang antum dapatkan dari pernikahan ini? Apakah ada gesekan-gesekan dari segi kebiasaan atau gimana? awalnya kenapa saya menikah di sini? Pada tahun 2019 memang saya sudah niat menikah. Saya pernah bertekad untuk 2019. ya, Itu masih kuliah ya? ya masih kuliah. Bayangkan masih kuliah sudah ada rencana menikah. Iya. Bahkan sebelum waktu semester 7 Semester 7. sudah ada niat untuk menikah. Hampir menikah tapi tidak jadi. Tapi tidak jadi. Ya. Kenapa? Karena ada lain hal, akhwatnya itu diutus jauh. Akhwat diutus juga ya? Iya, diutus. Diutus kemana? Diutus kembali ke kampungnya untuk berdakwah. Orang mana? Dan pada waktu Aslinya mana? Asli akhwat itu? saya kurang tahu juga, tapi dia itu tinggalnya di kepulauan. Tidak tahu kepulauan mana. Orang jauh juga. Terus tidak jadi? Tidak jadi. Rencana kembali setelah lulus dari kampus Tiwa Makassar, ya, kampus tercinta. Ya, Saya Masya Allah. sudah berniat untuk menikah juga, tapi ya karena ada juga pemutusan ke Bengkulu, ya tidak jadi. Tidak jadi lagi. Jadi Tidak sudah jadi lagi. sudah dua kali rencana tidak jadi. Rencana tidak jadi. Akhirnya sampai di sini. Awalnya pun tidak ada niat di sini untuk menikah, tapi ada teman yang memotivasi untuk menikah di sini, mengajak berjuang di sini untuk mengembangkan dakwah. Masya Allah. Iya. Dan termasuk juga motivasi menikah di sini ya itu Bahasa Arab. uang panennya tidak terlalu tinggi. Uang panennya tidak terlalu tinggi ya. Iya, dibanding di Makassar kita harus mempersiapkan uang sekitar 50 sampai 70 juta. Untuk nikah. Iya, untuk nikah. Kalau di Bengkulu di sini sekitar 10 ya. Kemarin 13 lah. 13 juta sudah. Sudah dapat satu. Iya, sudah dapat satu. Kalau di Sulawesi Selatan sepotong aja tidak dapat. Kalau 13 juta. Mahal. Mahal nian. Itu ya. Iya. Jadi nikahnya di Bengkulu. Dan kejadian yang antum tanyakan tadi tentang karena beda suku ya. Ya. Ya, tadi beda dan- suku. Suku dan budaya, bahasa. ya bahasa Iya. atau adat kebiasaan dalam sehari-hari. Ya saya lihat orang Bengkulu sama orang Sulawesi kan agak jauh berbeda ya kebiasaannya. Iya. Ya bagaimana dalam menjalani hidup berumah tangga dari dua latar belakang yang berbeda. Iya. Ya, silakan di ini ada ya pendengarnya. Ada sendiri kan asalnya Makassar yang Makassar Tuleng. Iya. Ah, Makassar Tuleng. Yang kita ketahui bahwa bahasanya itu agak kasar. Ya. Jadi kadang sehari-hari di keseharian kami itu, kadang saya bicara biasa, istri saya itu anggap saya marah, padahal biasa aja. Jadi butuh penyesuaian ya. Butuh penyesuaian. Tapi alhamdulillah sekarang sudah paham. Sudah paham. Iya. Karena sudah berapa bulan hidup bersama. Itu sedikit ya. Kemudian ini kan sebelum nikah antum ini apa ya? Belum ada pekerjaan tetap. Ya, padahal kalau kita sudah nikah itu kebutuhan banyak sekali. Apa yang membuat antum itu berani melangkah sejauh ini untuk menikah? Bisa dibilang itu modal nekat. Oh, nekat ya. Nikahnya modal nekat.
Nekat. Iya, nekat. Masya Allah. Tapi alhamdulillah setelah nikah, ya alhamdulillah ada saja rezeki. Ya, itulah kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yughnihumullahu min fadli. Masya Allah. Yakuna fuqara yughnihumullahu min fadli. Sekarang alhamdulillah sudah tidak tinggal lagi bersama mertua. Jadi sudah ada rumah sendiri. Bukan rumah sendiri, tempat tapi tinggal sendiri ya. walaupun itu kos-kosan. Nah, walaupun kos-kosan. Nah, itulah dia. Kemudian bagaimana sih perbedaan kehidupan setelah nikah dan sebelum nikah? Apa ada ini sisi baik dan apanya? Kekurangannya kehidupan sebelum nikah dan setelah nikah. Ya. Setelah menikah alhamdulillah sudah kita bisa mengontrol diri. Mengontrol diri ya. Ya, mengontrol diri. Ya, untuk menghindari fitnah wanita. Ya, fitnah wanita itu masya Allah luar biasa. Setelah nikah sudah ini ya, sudah ada tabir. Ya, sudah ada tamen. Kalau sebelum nikah? Tapi Ya. setelah nikah ini ya waktu terbatas. Ya, sekarang setelah menikah waktu terbatas. Ya, tidak Ya. ini ya, tidak seperti Tidak seperti sebelum dulu lagi. nikah. Sebelum nikah Mau ke misalkan sini, mau ke kita- situ. Iya, mau ke sini berapa lama di sini ya harus diukur semua. Ya, karena Ada yang nunggu. ada yang harus kita perhatikan. Masya Allah gitu ya. Dan mungkin setelah nikah ini agak enak ya, lihat perkembangan dari tubuh, Masya Allah. Asbahtu saminan, Masya Allah. Mungkin ada yang masakan, makanan teratur, makanan teratur. ada yang cucikan. ada yang cucikan semua. Beda dengan kita-kita yang masih jomblo. Ya tadi saja saya terlambat ke sini, ya cuci dulu, masak dulu. Kalau antum ini Masya Allah, langsung ya. Balik ada yang masakan, Iya. Ada yang sambut, ada yang sambut, Masya Allah. ada yang memberi semangat. Ya jadi jodoh itu memang tak terduga ya. Iya, Ya, antum mungkin belum sebelumnya ini ya, tidak ada pikiran untuk nikah di Bengkulu. tidak ada Tapi- sama sekali. Ya kalau takdir menentukan jodoh antum di Bengkulu ya, Iya. Masya Allah. Dan antum dapatkan seorang akhwat yang Masya Allah, yang semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya. Yes, mungkin ada sedikit motivasi untuk yang mau pengen nikah tapi ya itu ragu karena belum ada pekerjaan yang tetap. Pengen nikah muda kan tapi belum ada pekerjaannya, karena kebanyakan orang ya mungkin termasuk saya juga ya pengen nikah tapi ya masih ragu atau masih ini, masih was-was bagaimana kehidupan setelah nikah. Atau yang mendengarkan ini ada yang juga pengen nikah muda tapi ya itu was-was, mungkin Oke. tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Ya bagaimana? Karena antum sudah berpengalaman dalam masalah ini. Bagi ikhwah yang ingin menikah, maka nasihat saya perbanyak mendoakan orang lain agar dicepatkan pernikahannya. Yang bagi yang mau menikah, ya kita doakan orang lain, ya Allah mudahkanlah jodohnya ini. Nah, maka kita ketahui bahwasanya kalau kita berdoa untuk orang lain tanpa dia ketahui, malaikat mengatakan wala kamitslahu. Masya Allah. Nah, jadi kalau antum mau cepat menikah, perbanyak mendoakan orang lain. Kemudian yang kedua, banyak sedekah. Banyak sedekah. Jadi pertama banyak mendoakan orang lain untuk segera nikah atau dimudahkan dalam urusan nikah. Kemudian banyak bersedekah. Banyak Nah, bersedekah. Masya Allah. Ini kunci Ya. bagi yang pengen nikah. Hmm. Kemudian Dalilnya itu faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasan yassirhu lil yusra. Masya Akan Allah. dimudahkan urusannya. Ya. Barang siapa yang memberi dan membenarkan bahwasanya akan ada balasannya, ya di baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka fasan yassirhu lil yusra, maka akan dimudahkan segala urusannya. segala urusannya. Masya Allah. Gitu Itu ya. aja kuncinya. Itu aja kuncinya. Jadi Adapun masalah rezeki setelah menikah,
Ya, jangan dipikir, yang penting nikah dulu. Nah, nikah dulu. Kalau menurut urusan belakang ya. Iya. Yang penting sama-sama mau berjuang. Sama-sama Calon juga mau berjuang dan menerima kita padanya tanpa pekerjaan tetap. Iya. Oh, itu masya Allah. Intinya nikah dulu. Ya, intinya nikah saja ya. Adapun Iya. rezeki urusan belakang. Iya. Tapi berbeda kan. Tidak semua mungkin calon istri mau begitu, mau berjuang sama-sama. Makanya bagi yang mau menikah mungkin pintar-pintar dalam memilih calon ya. Kalau saya sendiri itu, ya pertama istikharah dulu. Nah, istikharah. Yang penting kita istikharah setelah apa? Kalau kita sudah istikharah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita serahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan kecewa. Nah, kita yakini saja bahwasanya al khairu fi makhtarahullahu lana. Tarjim. Lalu udah ya paham. Ya, al khairu fi makhtarahullahu lana. Kebaikan itu kebaik apa? Insyaallah semua pilihan Allah Subhanahu wa taala itu baik. ya, jadi sang penulis skenario terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita itu tinggal menjalankan saja, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, berdoa, tawakal, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi duit ya, doa, usaha, Usaha, ikhlas, tawakal. ikhlas. Masya Allah. Nah, terakhir. Nah, antum kan nikah sebentar dalam pengutusan. Ya, seorang dai ya ke Bengkulu. Ya, bagaimana respon orang tua antum pas antum telepon? Bu, saya mau nikah di sini. Bagaimana respon orang tuanya antum? Pas antum kabarkan kalau antum mau nikah di Bengkulu. Kalau orang tua saya sendiri, Ya, orang tua dan keluarga yang lainnya. kalau orang tua saya sendiri, dia menyerahkan ke pilihan saya. Oh, pilihannya. Ya. Masya Allah. Adapun keluarga lain ada sebagian yang tidak setuju, karena Termasuk ini ya Ustadz Ahmad Nasing. ya termasuk Ustadz kami sendiri. Dan itu yang saya sedihkan, karena dia termasuk orang yang paling berjasa di hidup saya ini, tapi saya tidak bisa menuruti keinginannya. Mungkin beliau sudah ada calon ya buat antum atau gimana? Ayah ada. Masya Allah. Kenapa bukan yang dijadikan yang kedua calon itu? Cukup satu aja. Cukup satu aja. Masya Allah. Cukup satu aja ya? Ya. Ya, itulah sedikit cerita hidup dari Ustadz Reski yang nikah muda. Ya, Masya Allah. Nanti tunggu selanjutnya pengalaman dari Ustadz kita nanti, Ustadz Andi Herman. Kenapa belum nikah-nikah? Iya. Lah, nastafid min Syekh. Ya, barakallahu fikum. La'alla hada yufidukum jami'an. طيب أشكركم يا شيخنا على هذه الفرصة القليلة ولكن المنفعة ما شاء الله مفيدة وكثيرة ومشجع لمن أراد الزواج